Bab 2446. Segera setelah itu, Stuart muntah, mulutnya penuh darah bercampur dengan puluhan gigi yang patah. Pemandangan ini sangat mengejutkan, dan 3 orang lainnya di sekitarnya menjadi kagum. Mereka tidak begitu mengerti mengapa pemuda di depan mereka tiba-tiba marah. Apa karena perkataan Kapten Stuart terlalu berpura-pura? Stuart juga langsung bingung. Melihat tidak ada gigi yang tersisa di mulutnya, seluruh tubuhnya berada di ambang kehancuran, dan dia menangis samar-samar. Kamu mencari kematian? Aku. Charlie mencibir dan menyela, aku tahu apa yang ingin kamu katakan, bukankah kamu dari keluarga Su di ibu kota? Apakah Anda membicarakan hal ini dengan saya di sini? Apakah Anda benar-benar berpikir saya akan takut dengan keluarga Su yang ada di belakang Anda? Stuart berkata dengan ekspresi heran, keluarga Su adalah yang pertama di negara ini, kenapa kamu tidak takut? Charlie tertawa dan berkata dengan nada menghina, takut? Sejujurnya, aku dan seluruh keluarga Su memiliki antagonisme, bahkan jika Cheng Feng berpura-pura menjadi kuat di depanku, aku akan menampar semua giginya, sama seperti milikmu. Setelah berbicara, Charlie berkata lagi, karena kamu adalah anjing keluarga Su, membunuh beberapa anjing sepertimu dapat menghilangkan kebencianku untuk sementara. Ketika Stuart mendengar ini, dia semakin putus asa, dan dia berpikir, orang ini sebenarnya memiliki kebencian terhadap keluarga Su. Aku ingin pindah dari Su. Buddha besar di rumah, sebagai ganti pengampunan dari pihak lain, tidak berpikir bahwa dia telah mengangkat batu dan memukul kakinya sendiri. Saat ini, Charlie menaikkan volumenya sedikit, dan berkata dengan dingin, saya akan bertanya lagi, apakah Anda ingin mengatakannya atau tidak? Stuart mengertakkan gigi dan berseru, saya bilang saya sudah mati, saya tidak bilang saya masih mati. Jika saya mengatakannya, bos tidak akan membiarkan keluarga saya pergi, jadi Anda harus membunuh saya. Charlie tersenyum, aku berkata, aku tidak akan membiarkanmu mati begitu saja, aku akan mengirimmu ke kandang dan membiarkanmu mati perlahan. Pada saat ini, Isaac bertemu dengan 2 anak buahnya. Dia sedikit lega melihat Charlie telah mengendalikan situasi. Namun, ketika dia melihat Rolls-Royce yang terkena tabrakan yang mengerikan, dia tidak bisa menahan perasaan tidak enak. Meraih hatinya, dia bertanya, Tuan, Bung, bagaimana situasinya? Charlie berkata dengan acuh tak acuh, Seret sudah mati, kedua wanita itu terluka parah dan tidak sadarkan diri, tapi mereka berdua tidak akan mati dalam beberapa saat. Ketika Charlie masuk, dia sudah menggunakan aura untuk menyelidiki luka 2 wanita di reruntuhan. Keduanya terluka parah. Bagi dokter, mereka seharusnya kehilangan nilai dan kesempatan pengobatan. Jika mereka dapat bertahan hidup paling lama 1 jam, mereka mungkin segera mati setelahnya. Namun, bagi Charlie, luka mereka tidak bisa disembuhkan. Setelah menyelesaikan 4 orang di depannya, memberikan setengah pil peremajaan untuk mereka masing-masing, ibu dan anak, pasti akan terselamatkan. Isaac mendengar Charlie mengatakan bahwa mereka berdua tidak akan mati untuk sementara waktu, mengetahui bahwa Charlie pasti punya cara untuk menyelamatkan mereka, jadi dia lega. Dia memeriksa waktu dan berkata, Guru, kita harus cepat. Saya mendengar bahwa orang-orang dari tim perusak berkecepatan tinggi sudah mulai membersihkan rintangan di pintu masuk terowongan di belakang. Mereka seharusnya bisa membersihkannya dalam waktu sekitar setengah jam, dan jalurnya akan bersih. Charlie mengangguk dan berkata, begitu, aku bisa menyelesaikan semuanya dalam 10 menit. Dengan itu, dia bertanya kepada Isaac, ngomong-ngomong, Pak Tua, bisakah kamu memberikanku beberapa hiena Afrika? Hah? Isaac tertegun, dan berkata, hiena Afrika? Hiena Afrika macam apa? Charlie memandang 4 pria di depannya, dan berkata dengan dingin, ini adalah jenis hiena Afrika yang hidup berkelompok di padang rumput dan suka menggali mangsanya saat berburu. Isaac menarik napas dalam-dalam dan berkata, Tuan, apa yang kamu lakukan dengan anjing semacam itu? Charlie menatap Stuart dan mencibir, saya ingin menambahkan keturunan baru ke kandang Orville. Itu penuh dengan anjing petarung biasa, tidak terlalu bagus untuk semua tujuan. Jika Anda memelihara sekelompok hiena Afrika yang suka menggali makanan mereka, itu pasti pemandangan yang menarik. Bab 2447. Begitu Charlie mengatakan ini, Stuart dan yang lainnya segera gemetar.
Mereka tidak mengerti mengapa pria di depan mereka begitu kejam dan ingin menyiksa mereka dengan hiena Afrika. Apakah dia masih manusia? Bagaimana dia bisa begitu kejam? Akibatnya, salah satu dari mereka tidak tahan dengan segera, dan menangis dan berkata, "Saya akan berkata. Saya akan mengatakan semuanya." Tidak peduli apa yang dia katakan, dua orang lainnya di sekitarnya juga dengan tergesa-gesa mengungkapkan pendapat mereka, "Aku akan bicara juga." Charlie mengangguk puas, "Oke, kalian bertiga memiliki sikap ini. Saya akan memberi Anda waktu nanti untuk menjelaskan sedikit detail." Setelah berbicara, dia melihat ke arah Stuart dan mencibir, "Sepertinya tulangmu sangat keras. Aku ingin tahu apakah hiena Afrika bisa mengunyahnya?" Begitu suara itu turun, Charlie tertawa mencela diri sendiri, "Lihatlah ingatanku. Saya lupa bahwa hiena Afrika tidak suka mengunyah tulang. Mereka suka mencari titik lemah dari mangsanya, dan kemudian menggunakan gigi mereka untuk menyerang titik itu. Itu tergantung apakah Anda bisa menahannya." Wajah Stuart sepucat kertas, dan dia ketakutan. Dia juga buru-buru menangis dan berkata, "Aku akan mengatakannya. Saya akan mengatakan semuanya. Mohon belas kasihan." Charlie mencibir, mengklik rekaman video telepon, merekam ulang video baru, dan berkata, "Ayo, perkenalkan diri Anda dulu, lalu jelaskan siapa yang mengarahkan Anda untuk melakukan ini." Stuart menahan rasa sakit di sekujur tubuhnya, dan berkata, Nama saya Stuart. Saya dari keluarga Su, kapten pengawal pribadi Cheng Feng, dan saya telah bertindak untuknya. Selama hampir 20 tahun, kali ini, saya datang ke kota ini untuk membunuh menantu tertua Cheng Feng Su, istri ZTNN Su, Miss Leona. Charlie bertanya lagi, mengapa anjing tua Cheng Feng membunuh Leona? Kelopak mata Stuart yang ketakutan berdenyut-denyut dengan liar, dan dia berpikir dalam hati, orang ini, dari mana orang ini berasal? Dia sama sekali tidak menaruh pandangan menyendiri pada Pak Tua Su, dan dia berkata secara terbuka tentang dia. "Ini anjing tua, ini. Apakah orang ini benar-benar tidak takut mati?" Namun, keraguan berubah menjadi keraguan, Stuart kini tidak berani membangkang Charlie dengan cara apapun. Oleh karena itu, dia hanya bisa berkata dengan sia-sia, ini karena Cheng Feng sangat tidak puas dengan Leona. Dia merasa bahwa Leona akan menceraikan ZTNN saat ini ketika keluarga Su jatuh ke dalam jurang. Yang membuatnya semakin tidak bisa diterima adalah bahwa Leona benar-benar datang ke sini saat ini untuk mengenang Tuan Changing Wade dari keluarga Wade, dan bahkan berpartisipasi dalam lelang publik untuk menawar rumah tua tempat pria itu tinggal. Cheng Feng merasa bahwa Leona telah merusak reputasi keluarga Su secara serius, membuat keluarga itu tumpul dan malu, jadi dia punya ide untuk membersihkan pintu. Charlie bertanya lagi, "Jadi bagaimana Cheng Feng merencanakan semuanya?" Stuart buru-buru berkata, Cheng Feng ingin mengikuti metode keluarga kerajaan Eropa dalam membunuh putri-putri terkenal dengan membuat kecelakaan mobil dan membunuh Leona. Jadi dia menemukan Sret dan meminta Sret memainkan adegan diburu. Kemudian dia mengambil kesempatan untuk memegang Leona dan membiarkan saya merencanakan kecelakaan mobil di terowongan dan membunuh Sret dan Leona secara langsung. Charlie mencibir, "Oh. Jadi, untuk membunuh Leona, anjing tua ini, Cheng Feng, sengaja memerintahkan Sret untuk mengikat bahan peledak di tubuhnya dan menyandera ratusan orang?" Bab 2448. Berbicara tentang ini, tiba-tiba suara Charlie sedikit meningkat, dan dia memarahi, anjing tua seperti itu masih bukan manusia. Untuk keuntungannya sendiri dan untuk masalah kecil di keluarganya sendiri, apakah dia akan membuat kejadian yang mengerikan dengan pengaruh yang begitu buruk? Bukankah dia menganggap serius jaminan sosial dan keselamatan kehidupan dan properti orang-orang di matanya? Begitu Charlie mengatakan ini, Stuart langsung terkejut. Orang ini, apa yang akan dilakukan orang ini? Apakah dia akan menyinggung keluarga Su sampai mati? Dia memasang topi seperti itu pada Su tua sekarang, setelah video ini dikirim, maka orang tua itu Su pasti akan menjadi bintang di mata orang-orang di seluruh negeri. Ketika saatnya tiba, orang-orang di atas pasti akan meminta pertanggungjawaban keluarga Su, dan bahkan mungkin akan menjatuhkan hukuman berat pada keluarga. Sangat mungkin bahwa keluarga Su akan menderita pukulan berat dan kehilangan vitalitas karena insiden ini. Memikirkan hal ini, Stuart langsung berkata dengan gemetar, ini aku tidak bisa mengatakan itu.
Aku hanya seorang komandan, jadi aku seharusnya tidak menebak apa maksud orang tua itu. Stuart hanya bisa berkata begitu. Dia tidak berani menandai Pak Tuasu untuk Charlie. Tapi dia tidak berani memaafkan Pak Tuasu di depan Charlie. Oleh karena itu, dia hanya bisa menjawab dengan cara yang tampaknya netral ini, tetapi sebenarnya membuang pot itu dari dirinya sendiri. Charlie mencibir, semuanya. Saya percaya bahwa setelah orang-orang di seluruh negeri mengetahui kebenaran, mereka akan memiliki penilaian yang jelas di hati mereka. Insiden bahwa Shred bergegas ke paviliun harta karun dengan bahan peledak hari ini sudah menjadi fakta yang jelas. Tidak mungkin untuk memaafkan anjing tua Cheng Feng sekarang. Setelah itu, dia berkata dengan dingin, anjing tua ini, Cheng Feng, hanyalah seekor binatang yang bengkok. Dia telah membunuh cucunya sendiri, Ruoli, putri haram ZYNN sebelumnya, dan kemudian membiarkan Su tidak tahu malu. ZYNN mendukungnya, dan sekarang dia ingin membunuh istri ZYNN Su. Itu hanya pengulangan trik lama. Saya percaya bahwa banyak orang seharusnya dapat melihat wajah jelek pria ini. Rencana sengaja Cheng Feng untuk membunuh Leona. Pada saat yang sama, dia harus menghapus keluhannya untuk ZYNN. Pria ini sungguh sangat menyedihkan. Ayahnya ingin membunuhnya. Dia membunuh anak haramnya sendiri, dan sekarang dia akan membunuh istrinya lagi. Berbicara tentang ini, Charlie menoleh dan berkata dengan dingin, sebenarnya, perilaku binatang buas yang dilakukan oleh Cheng Feng ini jauh lebih dari yang ini. Begitu suara itu turun, Charlie langsung berdiri dan mendekati Rolls-Royce dengan kamera. Dia memotret Leona dan Ziyu yang terluka parah dan tidak sadarkan diri, dan berkata dengan dingin, anjing tua ini, Cheng Feng, demi wajahnya sendiri, bahkan mengetahui bahwa cucunya Ziyu berada di mobil yang sama dengan Leona, dia tetap melakukannya. Tidak terkekang di jurang, dan bahkan meminta bawahannya untuk membunuh Ziyu dan Leona bersama. Binatang tua seperti itu benar-benar SUM nasional, dia pantas mendapatkan hukuman yang paling buruk. Ketika Stuart mendengar ini, dia berkata dengan kaget, tidak. Tidak seperti itu. Tuan. Tuan tidak tahu bahwa nona muda juga ada di dalam mobil. Charlie menghentikan kamera secara langsung, berjalan kembali padanya, dan menamparnya, hanya FCK kau punya mulut, bukan? Saat ini, Anda berpikir untuk membela anjing tua itu? Stuart dengan putus asa berkata, saya tidak membenarkan. Saya mengatakan yang sebenarnya. Guru, dia benar-benar tidak ingin menyakiti wanita tertua, itu rusak. Itu Shred yang mengambil wanita tertua tanpa izin. Charlie mencibir dan berkata, aku tidak peduli tentang ini. Bukankah Cheng Feng, seekor anjing tua suka menancapkan sepanci kotoran untuk orang lain? Hari ini aku akan membiarkan dia merasakan perasaan ditahan oleh orang lain dan diikat. Bab 2449. Stuart hampir pingsan. Dia tidak berharap Charlie menjadi begitu kejam. Dia ingin menggunakan masalah ini untuk langsung meledakkan reputasi Su tua dan seluruh keluarga Su. Dia sudah bisa meramalkan betapa terkenalnya keluarga Su setelah insiden ini terungkap. Ini mungkin bencana besar yang belum pernah dialami keluarga Su selama beberapa dekade. Dia tanpa sadar berkata, kamu tidak bisa membalikkan benar dan salah seperti ini. Charlie mencibir dan berkata, apakah kamu masih mengkhawatirkan tuanmu sekarang? Jangan khawatir, saya akan menghapus konten yang baru saja Anda gunakan untuk memaafkan anjing tua Cheng Feng, dan kemudian mempublikasikan videonya. Kemudian, reputasi keluarga Su akan berada di tangki septik, Anda juga memiliki kontribusi untuk ini. Stuart merasa malu. Charlie mengabaikannya dan berkata kepada Isaac, kirim keempat orang ini secara diam-diam ke Kenel Orvel untuk pengawasan ketat. Isaac segera mengangguk, oke, Tuan, saya akan segera memanggil 2 helikopter lagi dan mereka akan segera ke sana. Charlie berkata, juga beritahu Orvel, aku akan membayarnya 30 juta tunai nanti. Uang ini akan disediakan untuknya untuk mengubah seluruh kandang. Skala kandang akan diperluas, fasilitas internal akan diperkuat dan ditingkatkan, dan yang lebih penting, satu set lengkap kandang bawah tanah harus dibangun di dasar kandang. Kandangnya juga harus diperluas skalanya dan menjadi industri. Ini perlu segera ditingkatkan sekarang. Isaac tidak bisa menahan tawa keras. Dia mengerti apa yang dimaksud Charlie. Dia mengatakan itu untuk meningkatkan kandangnya. Faktanya, alasan utamanya adalah karena Charlie mengirim terlalu banyak orang. Jika tidak ditingkatkan, akan ada lebih banyak orang di kandang daripada anjing.
Jadi dia segera berkata, "Oke Tuan Muda, saya tahu, saya akan menjelaskannya nanti." Pada saat ini, 8 pria berbaju hitam dengan peluru tajam menyerbu masuk dan mendekati wajah Ishak dan berkata dengan hormat, "Tuan." Ishak mengangguk dan buru-buru memberitahu mereka, "Kalian, ikat keempat anjing ini satu persatu, keluarkan mereka, dan kirim mereka ke kandang Orvel dulu." "Oke, Guru." Beberapa orang merespon dan langsung mengikat Stuart dan orang lain seperti belalang dan menggiring mereka keluar. Kecuali Ishak, semua orang meninggalkan terowongan. Charlie sudah sampai di mobil Rolls-Royce saat ini. Melihat Xiu dan Leona yang koma akibat luka serius di dalam mobil, dia menghela nafas tak berdaya. Ishak menghela nafas ketika dia mendengarnya, dan buru-buru melangkah maju dan bertanya, "Tuan, apakah kamu menghela nafas karena mereka berdua tidak bisa diselamatkan?" Charlie menggelengkan kepalanya, "Saya menghela nafas karena mereka masih bisa diselamatkan." Ishak bertanya dengan bingung, "Tuan, karena mereka bisa diselamatkan, mengapa kamu masih menghela nafas?" Charlie menghela nafas, "Hei, aku menghela nafas karena aku ingin menyelamatkan Xiu lagi. Ini adalah kedua kalinya saya menyelamatkan hidupnya." Charlie berkata lagi, "Aku menyelamatkannya 2 kali, menyelamatkan saudara laki-lakinya sekali, menyelamatkan saudara perempuan tirinya sekali, ZNN itu bastard, total ada 3 anak dan ibu menyelamatkan 4 kali, katamu, apa masalahnya?" "Ini?" Ishak juga berkata tanpa daya, "Guru, saya yakin Anda juga harus merasa bahwa kejahatannya tidak sebaik anak-anak Anda. Meski generasi yang lebih tua dari keluarga Su bukanlah hal yang baik, Xiu memang berbeda dari mereka." Charlie menggelengkan kepalanya, "Saya sebenarnya tidak memiliki kontak dengannya, dan saya tidak tahu banyak tentang itu. Saya tidak tahu apakah dia sama dengan Cheng Feng dan ZNN." Ishak berkata dengan sungguh-sungguh, "Tuan, Xiu memiliki reputasi yang baik di kota, dia berbakat dan sangat rajin, dan dia rendah hati. Dia tidak pernah menyamar sebagai generasi kedua yang kaya. Karena identitas cucu orang tua Su telah menindas siapapun, Anda dapat menyelamatkannya." Charlie mengangguk, "Saya harap begitu." Seperti yang dia katakan, dia mengeluarkan pil peremajaan dari sakunya, membaginya menjadi 2, dan memasukkannya ke mulut ibu dan putrinya masing-masing. Ibu dan putrinya sudah hampir kehabisan minyak, tetapi karena setengah dari pil peremajaan diminum, tubuh mereka segera pulih dengan cepat. Charlie merasa aura keduanya menjadi semakin kuat, dan dia juga merasa lega. Bab 2450. Saat ini, Ishak di samping bertanya, "Guru, apa yang harus kita lakukan sekarang? Haruskah kita membiarkan mereka pergi setelah pulih, atau?" Charlie melambaikan tangannya, "Jika mereka diizinkan pergi dari sini tanpa cedera dan memasuki bidang pandang publik secara langsung, video yang baru saja saya rekam akan menjadi tidak berarti. Selama mereka masih hidup, dan tidak mati, tidak akan ada yang serius. Kemudian, di mata orang biasa, keluarga Su tidak akan seburuk itu lagi." Setelah itu, Charlie berkata lagi, "Mari kita bawa mereka ke hotelmu dan menjadikan mereka tahanan rumah. Sama seperti Ruoli, mereka dapat menikmati hidup, tetapi mereka tidak boleh diizinkan untuk berkomunikasi dengan dunia luar atau meninggalkan ruangan selama setengah langkah." "Baik." Ishak mengangguk dan bertanya, "Lalu bagaimana saya bisa mengeluarkan mereka?" Charlie tidak mengucapkan sepatah kata pun, membungkuk, dan memaksa tangannya untuk meremas sandaran 2 baris kursi yang memisahkan ibu dan putrinya. Begitu Ishak muncul, dia dibutakan, dan kemudian dia kembali ke akal sehatnya. Dia menertawakan dirinya sendiri, sangat jarang untuk melihat betapa anehnya itu. Ketika Tuan Muda memimpin langit untuk menghancurkan 8 raja surgawi dari keluarga Wu di Gunung Changbai, itu seperti keajaiban. Apalagi, ketika Ishak menertawakan dirinya sendiri, Charlie telah menyingkirkan kursi yang diremas ibu dan putrinya ke depan dan ke belakang. Setelah itu, dia pertama-tama mengeluarkan Leona dari sana, dengan hati-hati menempatkannya di tanah dekat terowongan, dan kemudian kembali untuk membawa Xiu keluar. Saat ini, Xiu berada dalam kondisi yang sangat kacau. Dalam kekacauan ini, otaknya masih berfungsi normal, tetapi hampir terputus dari dunia luar. Dunianya sudah dalam kegelapan, hanya pikiran yang tersisa. Dan pemikiran seluruh orangnya juga telah sepenuhnya terbenam dalam kesadarannya sendiri. Dia samar-samar ingat bahwa sebelum dia koma, dia mendengar seseorang berbicara, dan sepertinya orang lain muncul di sini. Selain itu, dia merasa suara itu tampak tidak asing.
Suara itu sepertinya persis sama dengan suara yang dia dengar ketika kakaknya dan dia diculik di Jepang dan hampir terbunuh. Dan tuan dari suara itu adalah dermawan yang mereka cari. Namun, sebelum saya menutup mata, kesadaran saya kabur, dan saya tidak dapat menentukan apakah saya mengalami halusinasi pendengaran. Bagaimanapun, suara dermawan saya beredar di benak saya setiap hari. Normal untuk mengalami halusinasi pendengaran dalam keadaan darurat. Pikirkan sekarang yang dicari kakek utama pada saat itu benar-benar akurat. Dia mengatakan bahwa gaya hidup dermawan saya terlalu keras, dan saya tidak boleh terus mencari dermawan saya, jika tidak, hanya akan menjadi ngengat yang melawan api. Sepertinya itu tidak hanya berbicara. Hanya saja saya akan mati di kota ini, tetapi saya masih belum memiliki kesempatan untuk menemukan dermawan saya. Tuhan biarkan aku ngengat terbang ke api, bukankah kau bahkan memberiku kesempatan untuk melihat api? Pikirkan tentang itu sekarang, dia benar-benar tidak ingin mati di sini tanpa hasil. Tepat ketika pikiran Ziu tidak mau mati segera, dia tiba-tiba merasa bahwa tubuhnya yang kehilangan kontak sepertinya memiliki perasaan. Segera setelah itu, dia merasakan seseorang meletakkan tangannya di bawah ketiaknya, menarik tubuhnya ke atas. Pada saat ini, dia merasa panik dan gelisah, karena dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, dan dia tidak tahu apakah perasaan itu nyata atau ilusi. Dia bahkan merasa bahwa ini mungkin jiwanya, mencoba untuk meninggalkan tubuhnya. Pada saat ini, dia mencoba yang terbaik untuk membuka matanya. Setelah beberapa usaha, dia akhirnya menyadari seberkas cahaya di kegelapan tak berujung. Samar-samar, dia melihat wajah seorang pria. Dia terkejut dan bahagia di dalam hatinya, memusatkan seluruh kekuatannya pada kelopak matanya, dan bekerja keras untuk membukanya. Detik berikutnya, wajah kerinduan dan pemikiran tiba-tiba muncul di matanya. Pada saat ini, Ziu tidak bisa menahan untuk tidak berseru di dalam hatinya, itu dia. Benar-benar dia.